Siap. Nah, gila kone. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ini gimana nih? Kok kalian berdua jadi selingkuhan ini bagaimana ini? Aduh, bikin saya cemburu saja ini. Bisa sampai sana itu acaranya apa nih coba? Boleh ceritain? Kenapa? Ya bisa ada 3 desa diselingkuhi. Bisa ada 3 desa dibaptis, itu gimana ceritanya coba? Oh, ini kemarin itu ada orang yang sakit. Iya. Banyak orang sakit di daerah Malang Selatan sana yang tidak dijangkau, dan mereka orang-orang yang nggak punya uang, sudah pergi ke berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nah, terus saya ada juga waktu ketemu di jalan, orang itu mau meninggal, dibawa mobil, sudah kaku, badannya sudah kaku. Terus orang itu didoakan dalam nama Yesus mau, dan orang itu langsung bangun berdiri. Nah, dari mulut ke mulut di sana banyak yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan disembuhkannya dalam nama Yesus, bukan pakai itu ya, bukan pakai apa itu namanya itu, Kundalini ya? Hah? Enggak, bercanda. Lanjut. Ya, jadi mereka terus itu ada yang suruh masuk itu orangnya. Itu saya kasih linknya itu tadi. Namanya siapa? Aji Laksono apa Aji siapa? Aji Sumarsono. Ya, itu. Oke, itu yang satu kampung itu. Satu kampung terima Yesus, ya ini orangnya. Wih, mana nih? Panggilan untuk Pak Aji Sumarsono untuk menyalakan mikrofonnya. Itu kemarin papanya itu sakit 9 tahun nggak sembuh-sembuh, kencing darah. Terus? Prostat sama telinganya tuli, terus rokokannya itu, nah itu Pak Haji Laksono itu, Marsono itu. Nah, itu sama keluarganya itu, semua. Semua nanti bawa kroni semua nih. Luar biasa. Salam Pak Paul. Pak Paul salam. Shalom Pak Haji Marsono. Wah, ini benar-benar jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini sampai heboh nih, Indonesia heboh nih ya. Jadi trending topik ini ya, 3 desa dibaptis ya. Ya, benar. Luar biasa. Ini gara-gara beliaunya ini juga. Nah, itu papanya mana? Bapaknya yang sakit mana? Yang disembuhkan Tuhan Yesus mana, Bapak? Mana? Haleluya. Shalom, Pak. Bapaknya Aji. Pak Slamet, mana? Pak, tunjukin Pak Slametnya. Ini sudah nih Pak Slametnya nih, sudah awe-awe tangannya. Pak Slamet itu coba saksi, berapa tahun Pak Slamet kencing darah? 9 tahun Pak, tidak sembuh-sembuh, saya kebawa ke dokter. Lah, ke dokter ancam di operasi, saya takut pulang kembali, saya takut tidak berobat sini lagi. Lah, terus sembuhnya kenapa? Diselamkan Bapak. Diselamkan. Atus. Dibaptis. Hebat sekali memberkati saya, mau sembuh sekarang. Dan langsung dari mulut ke mulut mereka, dari kampung satu terus itu. Dan kemarin itu juga bawa rombongan ke sini berapa puluh orang gitu ke rumah, disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu keren. Nggak salah kita punya Tuhan Yesus yang keren. Luar biasa. Heboh ini trending topik ya. Ini teman-teman di pihak sana lagi memviralkan, lagi gegeran sana ya rupanya ya, kecolongan ya. Nah, ini salah satu kabar baik yang saya dengar ya, Saudara, di tengah-tengah keruwetan yang kita dengar, saling fitnah-memfitnah, rebutan janda, rebutan mamon, ya, tapi ada orang-orang yang lurus hatinya, yang terus pokoknya kerja, melayani,
fokus sama Tuhan Yesus, akhirnya 3 desa dipanen ya. Sebentar saya mau tampilkan video-videonya ya. Ini Pak Haji Sumarsono pengen ngomong sesuatu nggak? Boleh nih, kita kasih ruangan berbicara nih, kesaksian boleh nggak nih? Gimana caranya Pak Khairul? Apa? Boleh. Awalnya gini, Pak Paul Sang, ya. dan kami punya rekan kerja satu, dianya kan sakit bagian lutut, kan bengkak. Sudah seumuran saya nikah sekitar 12 tahun. Lututnya bengkak, ke dokter, bolak-balik dokter, rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Dan telinganya kan dia awalnya kan suka selam di laut, cari udang gitu kan. Akhirnya gendang telinganya jebol gitu. Akhirnya dia tuli. Kupingnya tuli, lututnya ini bengkak nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh. Akhirnya saya bawa dia ke RPN, Rumah Pemulihan Nusantara di Malang Kota, yang diasuh oleh Bapak Khairul Anwar. Akhirnya pada saat dimandikan, dia muntah-muntah, tapi nggak ada barang yang keluar dari mulutnya, nggak ada, cuma muntah-muntah saja. Ketika diangkat dari kolam tersebut, langsung telinganya sembuh dan lututnya pun sembuh. Luar biasa memang. Maka dari situ orang di kampung saya, kan namanya anak asuh saya itu kan Hadi, sudah terkenal, sudah tahu semua lah di kampung saya kalau dia itu sakit lutut gak sembuh-sembuh itu. Akhirnya semua orang pada tahu, akhirnya ikutlah ke kolam pembaptisan, dimandikan akhirnya sama Pastor Khairul Anwar. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Bukan dibaptis di pemandian, tapi di laut, di sungai, di muara. Nah, ini saya tampilkan nih sebentar ya. Terus cerita lagi, sambil saya siapkan videonya. Itu di pinggir lautan, di muara. Ya, di muara nih ya, saya lihat nih ada ininya. Ada beberapa tempat Pak Paul Sang. Ya. Di Losono, Baliarjo, Pujarjo, ada 3 tempat. Bentar ini. Terus ini banyak nih videonya nih ya, saya tampilkan 4 ya, saya tampilkan 4 aja. Banyak sekali Pak Paul Sang. Banyak pertobatan di kampung saya. Sekali selam pada waktu itu sekitar 200 lebih mungkin. Sampai nggak cukup. Berapa banyak? Banyak banget. Buset. Sekitar 200 lebih. Wih, wah, rekor saya kalah telak ini sama ini nih. Wah, saya terpatahkan oleh kalian ini. Waduh. Luar biasa. Haleluya. Oke, ini saya tampilkan ya. Wah, serem kali nih. Ini saya tampilkan ya, sambil saya tampilkan nih. Mana ini? Saya tampilkan dulu. Sebentar, foto janda ini saya hapus dulu nih foto jandanya. Ada foto janda. Aduh. Mana nih? Ting 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 ting. Nah, stop. Bukan ini dulu ya mestinya ya yang dibaptis. Nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa deh. Saya sampaikan ya. Saya share screen nih. Oh, sebentar, belum jadi co-host.
Wah, ulangi ya ini ya. Ini wah. Yang pertama ya. Video pertama, kita tampilkan video yang kedua ya. Saudara-saudara yang mau baptis orang luar biasa, Tuhan bekerja di Lenggosono melalui hambanya Pak Koirul pada saat ini ya. Yang baptis 100 lebih. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Lenggosono. Haleluya. Amin. Nah, nih. Luar biasa nih, ada lagi nih. Nah, saya pilihkan dulu. Caranya gimana nih? Swingnya dibalik Pak, diputer. Oh, ini. Nah, Ya, ya. dan main. Sampai Oh. 5 kali Desa Lenggosono. penyelaman. Satu kali nggak cukup. Sampai 5 kali. Oh. Ini rekor saya Indonesia kalah telak ini. Ya, rekor baptisan saya di Indonesia nih. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Wah, ini yang saya lihat ya. Saya bilang Indonesia kan dituai dalam tahun-tahun ini. Yang nuai itu bukan pendeta-pendeta besar macam Gilbert, tapi pendeta-pendeta yang begini-begini nih, pendeta-pendeta jalanan begini nih, yang nuai nih ya. Aduh. Saya bukan pendeta, Pastor. Pendekar. Pendek tekar, ya kan? Luar biasa. Wah, luar biasa Tuhan Yesus dimuliakan ya. Ini loh, nggak banyakan ngomong, nggak banyakan rebutan duit, nggak kebanyakan gegeran, nggak banyakan rebutan janda. Pokoknya silent pakai jalan, duet, baptis. Ini yang benar ya. Waduh, ini saya berharap teman-teman YouTubers yang lainnya terinspirasi. Jangan takut dan jangan takut juga ya. Ini contoh ini loh, berani. Kemarin sempat digeruduk juga ya, yang di Malang itu kan rumah ininya kan, rumah apa namanya, rumah singgahnya itu kan. Nah, Iya. sudah amankan semuanya ya. Ini guru Pancasila kita Pak Toping juga sudah singgah di sana. Ini sedang bikin ininya ya, bikin semuanya supaya rapi. Kita juga mau support ya. 3 desa ini kita mau support juga ya. Bagaimana kita pikirkan ya, orang-orang kalau sudah masuk dalam komunitasnya kita pikirkan bagaimana mereka bisa juga sejahtera, bagaimana mereka bisa datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kasihnya itu nggak cuma omdo, nggak cuma pura-pura ya. Wah, luar biasa. Apalagi nih Pak Koirul Anwar, boleh cerita nih? Ya, di sana itu banyak yang mereka panen gagal, mereka yang ekonominya lagi sepi. Ketika mereka mau mandi semua, langsung perekonomiannya itu naik. Langsung pertaniannya naik. Itu banyak, biar Pak Aji sendiri sama itu orang-orang sana yang bersaksi, jangan saya. Saya kan cuman alatnya saja. Saya cuman isone ngadusi tok, didusi tok. Bagaimana tuh ceritanya tuh Pak Haji? Silakan cerita lagi Pak Haji. Ini luar biasa. Pastor di sana itu banyak yang setelah dimandikan pada cerita ke saya, datang ke rumah ngomong. Biasanya itu kan di sana kan cengkeh banyak.
panen cengkeh gitu kan, sistemnya kan ada sewa yang kan banyak macam-macam. Ada yang hanya dikasihkan saja, itu kan mustahil, bener ya. Ada yang dikasihkan saja, suruh manen gitu. Pokoknya berkat tidak terduga itu sering terjadi gitu. Orang-orang cerita sama saya gitu, seperti itu. Tapi masih banyak lagi, pastor, banyak lagi sebenarnya yang kejadian-kejadian yang kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata Tuhan bikin terjadi. Kan kampung kami kan di pinggiran selatan, laut selatan gitu, daerah terpencil. Tapi luar biasanya, walaupun jauh dari keramaian, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Tuhan tetap jamah dan Tuhan tetap memberkati dimanapun kita berada. Kami percaya mujizat Tuhan boleh dinyatakan dimanapun anak-anaknya berada. Kemarin waktu kita perjalanan naik trail ke pegunungan, terus ada yang tim kita jatuh, terus satu kampung di situ sakit semua. Gimana reaksi orang kampung habis didoakan? Bagaimana itu Pak Ji? Malam-malam kita, jam berapa itu? Itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu, Pak Koirul. Di desa apa namanya, Licin atau ya Licin ada, terus di mana Lebak Harjo ada, Tempur Sari ada. Kita sampai pulang malam-malam gitu Pak Koirul ya. Oke. Di situ banyak orang-orang yang sakit, tidak punya uang, nggak bisa ke dokter, jalan aja nggak, mobil nggak bisa lewat, kita jalan setapak. Di situ banyak orang yang nggak mampu, tapi Tuhan Yesus jamah yang sakit beberapa tahun itu langsung disembuhkan Tuhan Yesus ya. Benar, kasihan ada yang bapaknya kena stroke, dia punya anak perempuan, ibunya lari kemana nggak tahu, dia berjuang, kasihan banget bapaknya. Lalu Bapak Koirul mendoakan di situ. Waktu itu di warung kopi banyak sekali jiwa-jiwa diselamatkan. Betul di situ. Banyak orang sakit sembuhkan di warung kopi waktu itu. Di warung kopi, betul Pak. Malam-malam itu. Luar biasa. Itu tadi kita ketemu anak pingsan, lapar. Dia mau jalan-jalan, lapar, terus digendong yang pingsan. Anaknya itu stres gila. Terus habis itu tangannya gini. Ada fotonya. Ya. Itu fotonya kirimin ke Pak Paul Sang. Enggak punya. Dan dia langsung hari itu tadi, hujan-hujan ini tadi dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya ngomong Pak Paul, Kristen itu bukan agama. Saya ngomong Kristen itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Jadi saya jalan-jalan kemana, Kristen itu bukan gedung gereja, tapi kita ini, setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Ketemu orang sakit di jalan, kita doain. Yang lapar kita kasih makan, yang telanjang kita kasih pakaian, kita kasih tumpangan. Itu yang saya jalankan sama mereka semua sekarang. Diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Saya kirim video lagi nih. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Wah, ini ada lagi ya. Oh, masih banyak lagi videonya tadi ya. Ini ada berapa? 12 video ya. Tadi cuma tampilkan 6 video ini. Luar biasa. Kurang menjelek ini jatuh. Pak kawin. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkan. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan dimuliakan. Jadi rencananya bagaimana rencana kalian ini? Ini luar biasa. Ini kan heboh sekali nih sekalian kalian di sana nih kan. Ini bakal meledak ini kasusnya kali. Mandi massal ini bakal meledak ini kasusnya ini. Mandi massal, Pastor, ya. Ya, ini mandi massal ini bisa meledak ini itu orang-orang di ini ya, dimandikan massal ini kan nggak lazim ini di Indonesia ini kan, cuma terjadi sekali atau dua kali saja sepanjang generasi. Tapi ini akan ada banyak yang menyusul ya, karena memang sudah santer sekali ya pertobatan massal di Indonesia ini. Memang sekarang sedang tren lagi ya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ini kemarin Pak Haji juga bawa rombongannya yang dari lain-lain daerah itu puluhan datang ke rumah. Jadi yang sakit, pokoknya yang datang ke rumah itu orang yang letih lesu dan berbeban berat yang sakit lah. Saya ngomong kalau sakit silakan datang aja ke Yesus. Yesus itu juru selamat, penyembuh. Datanglah ke situ, panggil namanya Yesus. Ya, habis dipanggil namanya Yesus, mandi, ya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan nyari saya. Apa salah saya? Saya kan cuma alatnya saja. Ya. Gitu ya, Pastor. Pak Khairul, kita nggak boleh menutup jiwa-jiwa yang datang buat Tuhan. Kemarin setelah saya ke RPN kan kita bawa jiwa 5 mobil serombongan. Itu mobilnya 5 mobil, belum lagi motornya. Gitu. Terus berapa minggu kemudian kan rombongan lagi tuh. Berapa mobil lagi tuh. Yeah. Sampai kemarin setan 2 mingguan kan kemarin juga ada 1 mobil lagi. Itu yang datang ke RPN, kampung-kampung itu. Karena mereka itu bukan nyari saya, mereka itu cari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya itu cuman alatnya saja. Kalau mereka nyari saya nggak mau, saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa Yesusku yang luar biasa. Di luar Yesus pasti binasa, begitu.